Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ika dalam pembelajaran IPS, yaitu karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, anak-anak, kita mengenal karakteristik wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu letak geografis, 2. letak astronomis, 3. pengaruh letak geografis, dan yang keempat adalah pengaruh letak astronomis. Mari kita belajar tentang letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah yang didasarkan pada keadaan aslinya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai kenampakan alam yang ada di bumi, misalnya adalah samudra, benua, gunung, sungai, gurun, dan lain sebagainya. Nah, letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, ada dua samudra, yaitu benua Asia di sebelah utara, sedangkan di sebelah selatan ada benua Australia. Ini kalian perhatikan, sebelah utara atas itu adalah benua Asia, sedangkan di bawah itu sebelah selatan ada benua Australia. Nah, Indonesia juga dibatasi oleh samudra. Yang pertama adalah Samudra Pasifik. Sedangkan Samudra Hindia ada sebelah selatannya. Tuh, anak-anak, itu ya yang dimaksud dengan letak Indonesia berdasarkan geografisnya. Jadi Indonesia terdapat di garis silang antara dua benua dan dua samudra. Nah, sebelum kita belajar letak wilayah Indonesia, baiknya kita memahami dulu arah mata angin. Diingat-ingat ya, arah mata angin batas utara itu ada di atas. Yang bawah adalah selatan, kanan, timur, sedangkan sebelah kiri adalah arah barat. Nah, mari kita analisis batas wilayah Indonesia berikut ini. Ingat anak-anak ya, untuk arah mata angin ini. Selanjutnya yaitu wilayah Indonesia berdasarkan geografis. Kamu lihat di sebelah utara itu ada beberapa negara. Batas wilayah Indonesia sebelah utara dibatasi oleh beberapa negara, yaitu kamu perhatikan ada Filipina, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga Filipina. Itu batas wilayah Indonesia sebelah utara. Sedangkan batas wilayah selatan atau di bawah itu ada benua Australia atau negara Australia ya anak-anak. Nah, sedangkan di sebelah timur atau sebelah kanan itu kamu lihat ada juga batas negara Indonesia dengan negara Papua Nugini. Ya, ingat anak-anak, di situ ada batas timur Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sedangkan di sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya, ini letak Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah barat sampai selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, membentang dari barat Indonesia sampai selatan Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai selatan Pulau Jawa.
Itu batas wilayah Indonesia menurut geografis. Nah, sedangkan letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Ya, berdasarkan garis bujur. Nah, kamu perhatikan di situ ada beberapa garis, ada yang melintang, ada garis yang melintang ke kanan dan ke kiri, ada garis yang melintang dari atas ke bawah. Nah, kamu perhatikan sekarang garis yang melintang dari kiri ke kanan. Itu disebut dengan garis lintang utara atau LU. Sedangkan garis lintang utara itu ya, di situ ada dua macam garis lintang utara. Sedangkan yang bawah yang melintang itu namanya garis lintang selatan atau LS. Nah, yang di tengah itu adalah garis khatulistiwa. Ya, Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa ini ya. Nah, kamu lihat anak-anak. Di situ ada yang melintang dari atas ke bawah. Sebelah kanannya itu namanya garis bujur timur, sedangkan sebelah kiri itu garis bujur barat. Itu tentang letak astronomis Indonesia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke garis lintang dan bujur. Apa yang dimaksud dengan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. LU adalah lintang utara, LS adalah lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur atau BT sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kita lanjutkan pengaruh letak geografis. Karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa ya, dilewati oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Hanya mempunyai 2 musim, hujan dan musim kemarau. Yang kedua yaitu beriklim laut ya, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah sebuah kepulauan, banyak yang maritim ya anak-anak. Jadi sebagian besar wilayahnya merupakan laut. Indonesia juga mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh itu tadi garis khatulistiwa ya. Nah, kita lanjutkan pengaruh letak geografis. Nah, mempunyai keragaman budaya karena diapit oleh 2 benua. Ini pengaruhnya anak-anak, karena dia berada di benua Asia dan Australia, menyebabkan Indonesia mempunyai keragaman budaya berupa seni, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu karena berada di posisi silang tadi antara benua Asia dan Australia dan juga Samudra Pasifik dan Samudra India, maka menyebabkan Indonesia menjadi jalur strategis untuk jalur perdagangan internasional, baik melalui jalur laut maupun jalur udara. 6. Pengaruh letak geografis. Indonesia mempunyai keragaman hayati yang melimpah, keragaman flora dan fauna. Apa itu flora? Flora berkaitan dengan tumbuhan, sedangkan fauna itu berkaitan dengan hewan. Nah, karena berada di daerah tropis, maka beragam macam fauna dan flora. Nah, sekarang perhatikan gambar itu. Karena ada di daerah tropis ya, karena itu ada ahli yang membedakan fauna Indonesia menjadi fauna tipe asiatis, Asia yang menyerupai hewan-hewan Asia, tipe peralihan itu asli Indonesia seperti komodo, dan juga tipe australis yang menyerupai hewan-hewan Australia seperti kanguru.
Jadi kamu perhatikan di situ ada kera, harimau dan gajah itu merupakan tipe-tipe Asiatis. Sedangkan tipe peralihan itu asli dari Indonesia seperti komodo. Nah, sedangkan tipe Australia itu seperti Australia yaitu contohnya tadi apa? Kanguru. Gitu ya anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengaruh letak astronomis. Berdasarkan letak lintangnya, Indonesia itu yang pertama beriklim tropis. Tadi kamu lihat terletak di garis khatulistiwa. 2, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas, itu penyumbang oksigen dunia ya Indonesia karena banyak hutan yang ada di Indonesia. 3, sinar matahari sepanjang tahun selalu ada ya, jadi tidak sampai tidak ada matahari ya anak-anak. 4, kelembapan udara yang tinggi. Nah, itu menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Nah, ini pembagian zona waktu yang ada di Indonesia. Ada WIB yaitu waktu Indonesia Barat, ada WITA waktu Indonesia Tengah, ada WIT itu waktu Indonesia Timur. Nah, dibatasi oleh garis bujur timur dan bujur barat. Selisih antara WIB waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu 1 jam. Selisih antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur adalah 2 jam. Jadi di setiap pembagiannya itu selisih 1 jam 1 jam anak-anak. Itu ya. WIB dengan WITA 1 jam. WIB dengan WIT 2 jam. WITA dengan WIT 1 jam. Itu pembagian waktu yang ada di Indonesia. Itu pengaruh dari garis bujur. Nah, demikian pembelajaran IPS pada bab hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.